Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk menyentuh dan meraba nurani kita yang paling dalam, menyaksikan kondisi keadaan kita sekarang yang begitu memprihatinkan. Di mana saudara-saudara kita yang saat ini terpapar COVID-19, baik mereka dalam perawatan maupun yang telah meninggal, itu diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka terusir dari lingkungan mereka. Kemudian mereka tertolak di pemakaman umum karena dengan dalih bahwa akan menyebarkan virus-virus berikutnya. Di mana logika berpikir kita? Bukankah kita ini manusia yang dimuliakan oleh Allah? Beberapa kali dalam Al-Quran menunjukkan tentang kemuliaan manusia, di antaranya surah Al-A'raf ayat 11. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dan membentuk kalian. Potongan ayat ini dipertegas dalam surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu kenapa kita masih memperlakukan manusia seperti seakan dia bukan manusia? Bukankah kita ini makhluk yang dimuliakan Allah? Itulah alasan Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, memprihatinkan ketika mereka dibuli, diusir, dan ditolak di pemakaman. Sementara kita ini manusia yang dimuliakan Allah, sejak kelahiran kita pun sudah dimuliakan, disambut dengan kalimat yang mulia, dengan diazankan telinga kanan, diiqamah telinga kiri. 7 hari kelahiran kita diberi lagi nama dengan dipotongkan kambing. Kenapa? Karena kita mulia. Sampai kita meninggal nanti pun ada adab, ada syariat yang mengatur dalam penyelenggaraan sampai ke pemakaman. Itu kenapa dilakukan? Karena kita adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang dimuliakan. Memprihatinkan melihat saudara-saudara kita yang diperlakukan seperti itu. Mari kita belajar tentang agama dikaitkan dengan pendekatan ilmiah. 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika di antara kalian terjilat anjing atau ada bejana yang dijilat anjing, maka cucilah sebanyak 7 kali, di antara salah satunya dicampurkan dengan tanah. Ada apa dengan tanah, Bapak Ibu saudara-saudariku? Tanah adalah material yang tersusun dari unsur silika dan alumina. Dan fungsi silika itu sendiri adalah untuk memproteksi tumbuh-tumbuhan dari kontaminasi racun. Maka tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang lebih aman untuk dikonsumsi adalah umbi-umbian yang terdapat di dalam tanah. Sementara di permukaan juga aman, tetapi tidak ada jaminan 100%, karena sudah terkontaminasi banyak dengan racun-racun. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, sementara fungsi alumina itu adalah memisahkan kadar air dengan gas. Ketika bangkai mayat itu mengeluarkan gas bau yang tak sedap yang akan mencemari di sekitarnya bersama dengan air, maka alumina berperan untuk memisahkan cairan air, kandungan air dengan gas itu. Sehingga tanah ini mampu mengabsorpsi atau menyerap seluruh racun-racun ke dalam tanah dan menetralisirnya. Saudara-saudariku sekalian, di dalam temuan seorang ilmuwan, ternyata di dalam tanah ini ada kandungan tetrasiklin dengan tetralait. Tetralait ini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang terdapat pada jilatan anjing. Yang kemudian tetrasiklin ini adalah untuk membunuh bakteri kuman yang terdapat di dalam tanah. Nah, ketika mayat ditanam ke dalam tanah, dikuburkan ke dalam tanah, bau yang akan diserap dan kuman-kuman itu akan mati, akan hancur. Itulah Islam. Kenapa Islam tidak membiarkan kita mayatnya dibuang ke laut atau dibakar? Lebih aman dikuburkan atau ditanam ke dalam tanah, karena ada kandungan unsur di dalamnya yang menetralisir racun, gas, dan sebagainya. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi COVID-19 ini diperlakukan secara khusus. Lalu kenapa mereka tertolak? Begitu protektifnya terhadap perlakuan secara khusus mayat ini. Dibungkus pakai plastik, dibungkus pakai kain kafan, dibungkus lagi dengan plastik, ditaruh ke dalam kantong mayat, diletakkan dalam peti yang terbuat dari kayu, kemudian dibungkus lagi dengan plastik, kemudian baru dikuburkan dengan kedalaman 1,5 meter. Di mana logika berpikir kita akan menyebarkan virus-virus berikutnya? Bukankah kita sudah ketahui bahwa fungsi tanah itu melakukan penyerapan terhadap racun-racun dan kuman-kuman dan membunuh bakteri-bakteri terdapat dalam bangkai siapapun? Seorang dokter mengatakan penyakit TBC itu jauh lebih berbahaya daripada dengan corona ini.
Namun karena keterbatasan pengetahuan kita dan mudahnya kita terprovokasi, menjadikan mayat itu seperti bangkai-bangkai binatang saja. Nauzubillah min dzalik. Yang lebih miris lagi adalah seorang perawat yang ditolak setelah menyelamatkan banyak nyawa manusia dari terpaparnya COVID-19. Begitu dia meninggal karena mungkin kelelahan, akhirnya terpapar dengan COVID-19, meninggal. Sebagian dilempari ambulansnya dan sebagian mereka ditolak untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum. Apakah Anda terprovokasi saat ini, atau ketidaktahuan Anda, atau Anda tidak punya nurani? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Mudah-mudahan negeri ini segera diamankan Allah, diberikan rahmat. Namun rahmat itu akan datang ketika Anda masih menggunakan naluri Anda sebagai manusia, perasaan Anda sebagai manusia. Jangan lagi menganiaya dan menzalimi sesama manusia. Ingat, murka Allah akan mengazab kita lebih berat dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.